Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Maram dengan nomor NIM 2892350112 dari Prodi Manajemen, yang dimana saya akan melakukan UAS terkait performance test dengan mata kuliah perekonomian internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan SE dan MM. Nah, pembahasan kali ini yaitu terkait pembahasan perdagangan internasional. Oke, pendahuluan. Perdagangan internasional adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang melibatkan dua negara atau lebih, baik antar individu dengan individu pemerintah maupun pemerintah atau antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Gambaran umum pada definisi yaitu transaksi dagang barang dan jasa antara subjek ekonomi atau dengan negara dengan subjek ekonomi negara lain melintasi batas negara, perbatasan yang disebut. Kemudian aktivitas utama yaitu meliputi kegiatan ekspor, perdagangan ke luar negeri, dan impor perdagangan ke dalam negeri. Kemudian faktor pendorong yaitu terjadinya akibat adanya perbedaan potensi sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi antar negara. Aktivitas perdagangan internasional membutuhkan beberapa dokumen inti, baik untuk ekspor maupun impor. Yaitu dokumen-dokumen ini penting untuk kepatuhan bea cukai atau kelancaran logistik. Yang pertama, yang di sini adalah berikut adalah dokumen utama yang biasa diperlukan, yaitu yang pertama faktur komersial atau commercial invoice, yang dimana dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi atau tagihan dari penjual eksportir kepada pembeli importir. Kemudian daftar kemasan, packing list. Dokumen ini merinci isi paket atau kontainer secara detail, termasuk jumlah, kuantiti, berat, dan dimensi barangnya. Kemudian ada Bill of Lading, yaitu BL, atau Airway Bill, AWB. Ini adalah dokumen kontrak pengangkutan dan tanda terima barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pengangkut atau pelayaran atau maskapai. BL digunakan untuk transportasi laut, sedangkan AWB untuk transportasi udara. Di bedanya di situ. Kemudian sertifikat asal atau Certificate of Origin atau COO atau SKA. Dokumen ini menyatakan negara asal barang yang diperdagangkan, seringkali diperlukan untuk menentukan tarif bea cukai masuk atau preferensi perdagangan. Pemberitahuan ekspor barang yaitu PEB. Ini adalah dokumen kepabeanan yang disamakan eksportir kepada bea cukai di Indonesia saat akan mengekspor barang. Kemudian polis asuransi, ya ini tentu polis asuransi, karena kalau barang terjadi kerusakan atau bencana di tengah laut tenggelam atau itu pasti ada asuransinya. Kemudian lisensi ekspor dan impor. Izin khusus dari pemerintah mungkin diperlukan untuk jenis barang tertentu, yaitu yang diatur oleh dibatasi perdagangan. Kemudian sertifikasi tambahan tergantung jenis komoditasnya, seperti lain mungkin diperlukan seperti phytosanitary sertifikat untuk produk tumbuhan, atau veterinary sertifikat untuk produk hewani, atau certificate of analysis untuk produk kimia atau makanan. 5 kelompok pelaksanaan dalam proses perdagangan internasional beserta penjelasannya, yaitu eksportir,
Eksportir yaitu pelaku yang mengirimkan barang atau jasa dari negeri luar negeri. Tugasnya meliputi produksi barang, pengemasan, penyiapan dokumen ekspor, serta memenuhi regulasi negara tujuan. Kemudian importir, pelaku yang membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk diimpor ke dalam negeri, bertanggung jawab atas pembayaran kepatuhan terhadap regulasi dan distribusi barang di pasar domestik. Kemudian di sini ada perusahaan pengangkutan atau jasa pengangkutan, freight forwarder atau ekspedisi. Kemudian lembaga keuangan bank, kemudian bea cukai, pasti itu tentu bea cukai. Nah, yang pertama, di sini jenis-jenis jasa angkutan yang digunakan dalam proses perdagangan internasional berserta penjelasannya. Yang pertama, di sini ada angkutan laut yaitu sea freight. Penjelasannya mengirim barang melalui kapal kontainer, contohnya kapal kargo atau kapal tanker. Karakteristiknya cocok untuk barang dalam jumlah besar, berat, tidak terburu-buru, biaya relatif lebih murah dibandingkan moda lain. Dapat berupa FSC, Full Container Load, atau LSCL, atau Less Than Container Load. Contohnya pengiriman mobil, mesin, pembangkit listrik, bahan mentah, elektronik, dan skala besar. Kemudian ada angkutan udara, air freight. Penjelasannya mengirim barang melalui pesawat kargo atau berbagai pesawat penumpang, yaitu karakteristiknya cepat cocok untuk barang bernilai tinggi, mudah rusak atau darurat, biaya lebih mahal, dibatasi oleh volume dan berat. Contohnya pengiriman elektronik, obat-obatan, dokumen yang penting, barang fashion, dan produk segar. Kemudian ada angkutan darat, ini jelas mengirim barang melalui truk, kereta api, atau darat lalu lintas. Ya, ini cocoknya untuk cocoknya pengambilan atau pengantaran langsung. Dan cocoknya pengiriman ke Indonesia yaitu Malaysia via darat, distribusi dari pelabuhan ke gudang. Yaitu angkutan multimoda, yaitu contohnya barang dari Cina dikirim kapal ke Jakarta lalu dilanjutkan ke truk Surabaya. Kemudian ada angkutan parcel, kurir, dan angkutan pipa, pipeline transport. Nah, ini beda lagi dengan jenis kapal lautnya, seperti minyak bumi, gas alam, produk kimia, dan lain-lain. Kemudian hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional yaitu pertama hambatan tarif, yaitu sudah jelas, contohnya biaya masuk, import duty, pajak ekspor, dan tarif spesifik, yaitu hambatan non tarif. Contohnya yaitu penjualan barang di luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negeri. Kemudian hambatan teknis dan administratif. Ketentuan kemasan pelabelan harus memiliki informasi tertentu dalam bahasa setempat, produksi pengabaian yang rumit, birokrasi yang panjang dan mahal. Kemudian hambatan kebijakan dan politik, yaitu embargo, sanksi ekonomi dari negara lain, dan ketegangan politik antar negara itu bisa menghambat. Kemudian hambatan logistik dan infrastruktur, yaitu jalan rusak, kemudian ada hambatan badai untuk kapal laut dan macam-macam. Kemudian transportasi yang mahal, kurangi infrastruktur pelabuhan, jalur darat, risiko perusahaan, dan yang lain-lain. Kemudian hambatan keuangan dan mata uang, fluktuatif nilai tukar dolar, ya, kesulitan membayar lintas negara karena biaya transportasi besar, karena berpatokan dengan mata uang dolar. Nah, kesimpulan, perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa antar negara yang melibatkan 5 kelompok pelaku: produsen, eksportir, importir, perantara, pemerintah. Memerlukan dokumen-dokumen utama yaitu invoice, packing list, bill of lading, dan lain-lain. Setelah menggunakan berbagai jasa angkut, laut, udara, kereta api, dan multimodal. Kemudian aktivitas ini menghadapi hambatan seperti
tarif kuota regulasi setiap negara dan keberlanjutan. Contoh EUDR atau EU Deforestation Regulation yang mengharuskan produk tertentu, kayu, kedelai atau kopi dan lain-lain bebas dari deforestasi. Untuk mematuhi kebijakan seperti EUDR, eksportir lebih perlu menyiapkan due diligence atau verifikasi asal-usul produk dan dokumentasi geolokasi yang transparan. Semua elemen ini perlu dikelola dengan baik agar perdagangan internasional dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan regulasi yang berkelanjutan. Oke, baik, demikian presentasi dari saya terkait perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.